lanjut. Kata Nabi, sholat yang sempurna tidak hanya butuh jasad. Jangan dipelintir ya. Ya, nanti nggak perlu syariat. Paham ya? Itu makanya ada kaitan kerja kaji ini hulul. Ya, nah, eling aja. Nanti kejawen nanti. Jadi begitu juga unsur cahaya. Tahu bapak-bapak antum cahaya itu? Di Quran ada itu. Yang mengantarkan kita ke sisi Allah. Itulah yang menentukan kita benar-benar sholat. Bisa tersambung dengan Allah. Cahaya, nur. Tanpa nur, tanpa cahaya, sholat kita ibarat kabel listrik, nggak ada arus. Begitu juga gerak silat, tidak ada kontak. Yang menghidupkan segalanya bukan kabel, melainkan arus yang ada di dalamnya. Arus di luar, di dalam, Pak. Dalam diri antum. Bukan di luar. Kata Nabi, tidak ada yang diperoleh dari bentuk-bentuk ibadah yang kosong dari arus, kecuali letih dan dahaga saja. Setuju? Aku tidak melihat bagusnya antum sholat. Indahnya gerakan. Tidak. Apa itu cahaya Allah atau disebut buraq? Kejar. Cahaya Allah adalah entitas awal yang dia ciptakan dari unsurnya sendiri. Kaji kemarin. Nur hakikatmu amat. Bukan Allah. Ulang. Cahaya Allah adalah entitas awal yang dia ciptakan dari unsurnya sendiri. Dari elemen inilah tercipta seluruh alam semesta dan isinya. Disebut nur hakikatmu amat. Itu ada di Quran sebetulnya. Jangan jadi khilafiyah dong. Seluruh alam material ini sebenarnya tersusun dari atom-atom batinia. Betul? Nggak kelihatan, yang tidak terlihat. Yaitu cahayanya sendiri. Ibarat tubuh manusia. Apa yang terlihat nyata? Dohir di tubuh. Pada diri kita. Sebenarnya tersusun dari partikel-partikel dasar yang tidak terlihat mata. Goib. Makanya dirasa, diperiksa dulu sebelum gerak. Nah. Dalam gerak supaya bisa merasakan rasa sesungguhnya. Orang Minang menyebutnya gari ya. Ya? Cahaya Allah jelas merupakan jiwa sekaligus material dasar dari alam semesta. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah itu cahaya langit dan bumi, maka ada disebut Allah. Maka disebut Allah karena ada cahaya langit dan bumi. Maka disebut Allah. Nulang ya. Allahu nur as-samawati wal ard. Maka ada Allahu. An-Nur ayat 35 kan? Baik dimensi malakut, langit, maupun dimensi lahut, bumi. Ngomong di dimensi malakut. Diamnya ngomongnya di lahut. Ngaco, Pak. Lahut ke lahut ya, gitu bahasanya. Ya. Lahut itu dimensi bumi. Ngomongnya dimensi malakut. Nyambung nggak? Enggak. Kok indah dong. Di bumi antum ngomongnya malakut. Ngaco. Berat memang kita pahami. Ya, memang pinter itu kan bodoh dulu, Pak. Ya. Dimensi malakut langit, dimensi lahut bumi tercipta dari cahaya Allah. Usulnya dari cahaya Allah. Cahaya Allah ya buruk, bro. Lah, kok jadi aneh nih? Nah, nanti kalau salah tafsir ya dari kuda katanya. Ah, gimana tuh? Ya kan? Cahaya Allah ini kalau dibahasakan begini ragamnya ya. Kalau dibahasakan baik orang ma'rifat, torekot maupun syariat. Kalau antum mendengar kata cahaya Allah,
bisa disebut nur, bisa disebut buruk. Ya, itu pertama nur. Kemudian nurullah, ya. Kemudian nurun ala nurin, ya. Kemudian akal awal, akal awal, akal awal itu cahaya Allah. Kemudian bisa disebut akal pertama atau akal awal, ruh, sampai bisa disebut ruh, bisa disebut ruh ilahi, bisa disebut ruhul kudus, ruhul muqaddasah Rasulullah, hakikat Muhammad, ruhul muqaddasah Rasulullah. Sayangnya itu orang tarekat menyebutnya nur hakikat Muhammad, buat pusing. Padahal di Quran menyebutnya hakikat muqaddasah Rasulullah. Nur Muhammad, hakikat Muhammad, kalam Allah, Quran, dan buruk. Duduk Pak, itu bahasanya. Kalau memahami cahaya itu bahasanya begitu. Jadi yang sampai kepada Allah hanya unsur Allah sendiri. Sampai Pak, yang sampai kepada Allah itu hanya unsur Allah sendiri, yaitu cahaya Allah sendiri. Pahami dulu. Ya. Sebenarnya agak rancu ya. Hati-hati dalam kata-kata kalau kita membedah tarekat atau tasawuf, filsafat tauhid terutama nih, untuk mengatakan Allah memiliki unsur. Bahaya loh. Bahaya ya. Kenapa? Seolah-olah Allah itu memiliki bagian kan? Nggak bisa begitu. Hati-hati kepleset ngomong ya. Ini hanya bahasa untuk memudahkan pemahaman sih, boleh-boleh aja. Ya. Singkat cerita, hanya mereka yang mahir menggunakan buruk, baik gerak lahir maupun gerak spiritual, yang akan bisa sampai ke hadirat Allah. Yakin? Yakin? Kalau gerak lahir udah tinggi banget Pak, kalau kita yakin menggunakan cahaya insting. Yakin? Nah, sholat yang terkoneksi dengan Allah adalah sholat yang diterbangkan ke langit spiritual yang tinggi melalui wasilah, frekuensi bahasa wasilah itu yang tersambung dengan Allah, buruk, cahaya Allah itu sendiri. Duduk kan nih, kata-kata ini duduk kan? Nggak pusing kan? Nggak ya? Oleh sebab itu yang menyempurnakan segala bentuk ibadah, termasuk sholat, termasuk juga gerak kita, amal kita, gari kita, rasa kita, adalah ketersambungan kita dengan buruk, cahaya, nur ala nurin, atau ruhul muqaddasah Rasulullah salawat. Dalam konteks ruhaninya ya. Inilah